Halo Sobat YouTube, selamat datang di Wajib Nonton Nih Channel. Hari ini kita akan melihat beberapa film action thriller dan petualangan terbaik tahun 2023. Mari kita mulai videonya. Number 10. Ini adalah seri drama aksi militer yang disutradarai oleh Han Jun-hae. Seri ini menggambarkan kisah sekelompok agen militer yang sedang memburu buronan. Sepanjang alur naratifnya, seri ini menyoroti kesulitan menjadi seorang prajurit dan mentalitas bertahan hidup yang kuat, di mana individu yang dianggap paling lemah didorong ke dasar hierarki dan dikenakan perlakuan kejam atas biaya manajemen dan sesama warga. Fokus utama dari naratif ini adalah pada On Joon-ho dan Komandan Han Ho-il, yang bekerja sama untuk melacak pemberontak. Selama misi mereka menghadapi situasi yang lebih sulit dan memulai petualangan luar biasa yang membuat mereka meragukan semua yang mereka pelajari. Seri ini berusaha menggambarkan realitas yang menyedihkan dari sistem angkatan bersenjata yang cacat dengan campuran humor, kekejaman, dan situasi emosional yang gelap. Dan ini bukanlah drama yang ringan. Number 9. Ini adalah seri komedi aksi yang dibuat oleh Nick Santora. Jika Anda mencari seri aksi dan Anda melihat bahwa itu melibatkan Arnold, jangan ragu-ragu, setidaknya dalam hal aksi. Meskipun kita telah melihat film aksi brutal lain seperti The Expendables dan Them. Ini bukan karya terbaik Arnold, namun pecinta aksi akan menemukan cukup kesenangan dalam seri ini. Narasi berputar di sekitar ayah dan putri Luke dan Emma Brunner, yang telah saling menipu satu sama lain selama bertahun-tahun, sambil tetap sama sekali tidak siap untuk kenyataan bahwa mereka berdua bekerja untuk organisasi yang sama. Namun, hubungan mereka yang sudah tegang menjadi semakin buruk ketika mereka berdua mengetahui fakta tentang satu sama lain dan mengalami kesulitan memahami bahwa mereka benar-benar tidak saling mengenal lagi. Setelah itu, Luke terlibat kembali dalam aksi, dan dia dan putrinya harus belajar bekerja sama sebagai rekan kerja untuk menghadapi dan mengelola misi berbahaya yang membahayakan mereka berdua. Keberadaan Arnold dan beberapa adegan aksi yang fantastis adalah kekuatan terbesar pertunjukan ini. Number 8. Ini adalah drama thriller aksi yang disutradarai oleh Kim Jo-hwan. Serial ini berpusat pada Gan-woo dan Woo-jin, dua petinju yang bersaing yang menjadi teman dan terlibat dalam industri rentenir setelah ibu Gan-woo mendapatkan uang dari rentenir bermasalah yang menjalankan organisasi peminjaman uang bernama Smile Capitals. Sementara itu, sang pemilik, Kim Myong-gil, adalah orang jahat yang akan melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya. Namun, ketika ibu Gan-woo menjadi target terbaru dalam skema pinjaman licik, Jian-woo dan Woo-jin tidak punya pilihan selain bertarung sambil mencoba menutup bisnis uangnya. Blood Hans layak untuk diinvestasikan waktu Anda karena ini adalah thriller yang fokus, langsung, dan cepat, dan semua hal dipertimbangkan. Ini adalah salah satu acara aksi terbaik tahun 2023 sejauh ini. Number 7. Ini adalah serial aksi kejahatan yang dibuat oleh Aaron Ross dan Thomas dan Sean Ryan. Acara ini telah memiliki 6 musim sejauh ini, dan musim ke-6 ditayangkan perdana pada tahun 2023. Serial ini sangat bagus untuk siapa saja yang menyukai thriller yang melibatkan aksi polisi dan narasi kejahatan, dan ini memiliki banyak konten yang membahas subjek-subjek ini dan memberikan banyak episode yang penuh aksi. Membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk ditonton secara maraton. Ceritanya mengikuti Daniel Harrelson, seorang petugas dari Departemen Kepolisian Los Angeles yang telah dipilih untuk mengawasi sebuah tim operasi strategis yang sangat terlatih untuk melawan kekerasan di Los Angeles. Namun ketika ia menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya, ia menemukan dirinya terbagi antara kesetiaan pada komunitas tempat ia tumbuh dan komitmen pada departemennya. Ceritanya sangat menarik untuk ditonton dan berhasil memberikan petualangan baru setiap musimnya. Aset terkuat dari seri ini adalah tim yang selalu berkembang dan sangat menghibur. Number 6. Ini adalah drama aksi bela diri yang didasarkan pada konsep oleh Bruce Lee. Bahkan aksinya memiliki elemen yang luas, seperti yang terlihat dalam acara seperti Jack Ryan. Tetapi jika Anda ingin melihat aksi yang lebih brutal dan keras, lihatlah Warrior. Drama ini berpusat pada Nasam, seorang petarung agresif yang pindah dari Cina untuk mencari adik perempuannya yang telah dijual kepada salah satu geng paling berpengaruh di Chinatown. Aksi ini berlangsung pada akhir tahun 1870-an, selama era yang dikenal sebagai Tong Wars. Tong di sini adalah jenis organisasi mematikan yang berusaha mendominasi yang lain. Di sisi lain, Asam, yang didorong oleh tujuan pribadinya sendiri, terpaksa membuktikan kemampuannya sebagai seorang pejuang untuk bisa bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran oleh salah satu sindikat kejahatan terkuat di Chinatown.
Namun, sedikit yang ia tahu bahwa ini akan menjatuhkannya ke dalam dunia kejahatan dan persaingan antar geng yang kejam, yang membuatnya dan adik perempuannya berada di pihak yang berlawanan. Alur utama pertunjukan ini sempurna ditingkatkan oleh latar belakang yang menakjubkan yang menambah daya tarik visualnya. Number 5. Ini adalah serial aksi fiksi ilmiah yang didasarkan pada webtoon dengan judul yang sama karya Liun Qian. Ceritanya berlangsung di masa depan yang distopian di mana polusi berat di atmosfer telah menjadi masalah yang signifikan setelah terjadinya dampak dari komet yang menghancurkan sebagian besar umat manusia dan membuat orang-orang bergantung pada pasokan oksigen dan masker wajah yang disediakan oleh sekelompok pria pengantar terampil yang dikenal sebagai Black Knights. Sementara sebagian besar populasi terpaksa tinggal di luar kota dan harus berusaha dengan sumber daya yang sedikit, kelas penguasa hidup di dalam kota-kota yang tertutup dengan pasokan oksigen yang tidak terputus. Inilah tempat Black Knights berperan untuk membawa barang-barang kepada yang membutuhkan, saat melindungi persediaan dari kelompok perampok yang menciptakan rintangan di jalur mereka dalam upaya untuk mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Pertunjukan ini menyajikan adegan aksi yang luar biasa dan menggetarkan hati. Meskipun plotnya memiliki kekurangan, pertempuran antara Black Knights dan pasukan penjajah ditampilkan dengan sangat baik dan terekam dengan presisi, membuatnya menyenangkan untuk ditonton. Number 4. Ini adalah petualangan aksi berdasarkan seri manga Jepang yang ditulis oleh Gia Kitami. Ceritanya berlangsung di alam semesta di mana setiap organisme hidup mengeluarkan kekuatan yang dikenal sebagai energi terkutuk, yang berkembang dari perasaan destruktif dan melahirkan kutukan. Spesies makhluk gaib yang tujuan utamanya adalah melukai manusia. Penyihir Jujutsu mampu mengatur lonjakan energi terkutuk dan kemudian menggunakannya untuk melancarkan taktik terkutuk untuk melindungi orang-orang dari kutukan berbahaya. Cerita intinya berkisar pada seorang remaja, Yuji Aidadori, yang menjadi tuan rumah bagi iblis kuno Sakuna. Namun, setelah memakan jarinya, para penyihir memutuskan untuk tidak segera membunuhnya, jadi dia dikirim ke sekolah Jujutsu agar dia dapat menemukan bagian tubuh iblis yang tersisa dan mengusir dirinya sendiri. Yuji, di sisi lain, mulai membantu para penyihir melindungi kota-kota dari kutukan dan melawan mereka yang mencari bagian tubuh Sakuna yang tersisa. Acara ini menyajikan alur cerita yang absurd dengan pembangunan dunia yang luar biasa, yang menarik Anda ke dalam narasi dan dengan brilian menggabungkan aksi kekerasan antara monster dan penyihir yang menggunakan kutukan mereka. Number 3. Acara ini sangat dinantikan oleh banyak orang karena merupakan salah satu produksi asli Amazon Prime yang paling mahal. Penggemar film aksi mungkin menyukai Citadel. Acara ini berkisah tentang layanan rahasia global Citadel, yang dihancurkan oleh individu dari Manteker, entitas besar yang secara diam-diam menguasai setiap sudut planet ini. Di sisi lain, semua karyawan Citadel kehilangan ingatan mereka setelah kejatuhan tersebut, tetapi bertahun-tahun kemudian, salah satu anggota Citadel yang paling tua yang masih hidup meminta bantuan kepada dua agen mantan, Meson dan Nadia, karena rencana yang muncul oleh Manticore mengancam untuk menggulingkan tatanan global. Sambil berjuang untuk mengingat identitas mereka yang lama, mereka memulai pencarian global untuk menggulingkan Manticore, tanpa menyadari hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan kerahasiaan. Citadel memiliki banyak masalah, tetapi juga memiliki beberapa aspek positif. Kimia karakter utama dan beberapa kejutan dalam acara ini membuatnya menjadi seri aksi mata-mata yang cukup menyenangkan. Number 2. Amazon memiliki Jack Ryan dan The Terminal List, sementara Netflix kurang dalam genre ini, tetapi sekarang mereka memiliki dua seri aksi yang sangat populer, The Night Agent dan The Recruit. The Night Agent masuk dalam daftar acara teratas Netflix dan saat ini merupakan seri Netflix yang paling banyak ditonton ke-6 sepanjang masa. Fokus utama naratifnya adalah Peter Sutherland, seorang agen federal yang bekerja sebagai pengendali jalur penyelamatan di ruang bawah tanah Gedung Putih. Tanggung jawabnya hanya duduk di depan telepon yang jarang berdering. Namun, keberuntungan Peter habis, dan pekerjaan sehari-harinya terganggu secara signifikan ketika ia mendapat telepon dari seorang wanita yang tidak dikenal yang menariknya ke dalam konspirasi berbahaya yang terkait dengan politik dan tokoh pemerintahan teratas, di mana ia mengetahui adanya rencana besar yang melibatkan pejabat korup di Gedung Putih. Selain melacak pengkhianat yang berniat mengganggu perdamaian negara, ia juga harus melindungi orang yang meneleponnya. Anda akan terlibat dalam alur cerita dunia kelas atas yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan aksi sejak episode pertama. Number 1. Ini adalah seri aksi pasca kemusnahan yang didasarkan pada sebuah franchise video game. Bagian terbaiknya adalah setiap episode berlangsung sekitar 30 menit.
yang membuat aksi terus berjalan dan membuat pertunjukan ini sangat mudah untuk ditonton. Plotnya dimulai di tanah limbah pasca kemusnahan dan berpusat pada seorang pengantar susu John Doe. Dan untuk memperjelas, pengantar susu dalam konteks ini adalah pengantar barang dengan imbalan bayaran, mengirimkan barang tertentu ke seluruh negeri. Dan segera pekerjaan rutin John menjadi jauh lebih baik ketika seorang wanita kaya di kota mewah menawarkannya kesempatan dengan standar hidup yang lebih tinggi. Tetapi hanya jika dia berhasil mengumpulkan paket misterius dari padang gurun yang jauh dan mengembalikannya kepada mereka. Saat ia memulai perjalanannya, ia bertemu dengan penjajah tanpa ampun dengan mobil bermotor yang mematikan dan merusak, dan seorang wanita yang dikejar oleh sekelompok polisi yang mencoba memulihkan supremasi hukum. Tentu saja, dan setelah Anda menontonnya, beritahu saya di kolom komentar, bagaimana pendapat Anda tentang film ini. Setelah melihat apa yang ada di dalam kemasan paket dan betapa lucunya, mari kita akui saja, ini bukan yang terakhir, dan ada kekurangannya. Namun pertunjukan ini tetap sangat menyenangkan, penuh dengan humor yang keterlaluan, aksi kekerasan yang brutal dan emosi yang tak terduga. Intensitas pertunjukan dan dedikasinya terhadap subjeknya membuatnya menarik untuk ditonton. Selain itu, acara ini juga memiliki sisi manis, tetapi tidak seperti yang Anda pikirkan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan channel kami untuk melihat lebih banyak video yang berkaitan dengan saran film dan serial.